Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, sehat senantiasa. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita boleh berkumpul bersama, berkegiatan bersama di gereja maupun di masyarakat kita. Dan senantiasa semua orang diselamatkan dan senantiasa sehat terbebas dari virus COVID-19. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-23. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, ajarilah kiranya kami beriman dan bangunlah kami menjadi gereja-Mu yang berdiri di atas batu sendi, pemersatu kami semua dan menjadi kedamaian kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomius, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus yang adalah firman Allah di dalam mewartakan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia memerlukan orang-orang yang membantunya, yakni para muridnya. Dan secara khusus Tuhan Yesus memanggil para rasul sejumlah 12 yang mewakilkan atau menjadi tanda dari suku Israel. Juga para murid Tuhan Yesus, para rasulnya adalah orang-orang terdekat yang diutusnya untuk senantiasa menyertai Tuhan Yesus di dalam mewartakan karya kebaikan. Marilah sekarang kita ini yang mengikuti juga Tuhan Yesus memahami panggilannya, bahwa Tuhan Yesus dalam karyanya tidak melakukan itu sendirian, tetapi melibatkan manusia, melibatkan orang-orang yang secara khusus dipanggilnya. Kita dengan baptisan kita juga dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk melaksanakan karya keselamatan yang datang dari kuasa Kristus. Seperti tadi diungkapkan bahwa banyak orang-orang sakit disembuhkan, banyak yang kerasukan roh jahat juga disembuhkan, dan juga membawa cinta, perhatian, kehidupan, semangat, dan akhirnya menuntun kita kepada kehidupan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mengikuti Kristus karena Ia senantiasa melibatkan manusia dalam karya kasih-Nya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.